Jasminah panik. Perempuan yang baru jadi bidan itu mendapati masalah yang belum pernah ia temui selama menjadi bidan dikala membantu persalinan perempuan Tionghoa di Kediri. Ibu yang hendak ditolong persalinannya itu sudah kehilangan banyak darah akibat jalur kelahiran si bayi tertutup oleh ari-ari atau plasenta. Jasminah lantar mengabari mentornya, Dr. H.B. Van Buren, untuk segera datang memberi pendampingan kendati jarak rumah Van Buren ke tempat pasien sekitar 20 km. Sembari menunggu kedatangan gurunya, Jasminah berusaha mengatasi pendarahan si ibu. Begitu tiba, Van Buren bersama Jasminah langsung membantu persalinan. Keadaan genting berhasil diatasi. Menurut Van Buren, itu berkat kecekatan Jasminah dalam mengatasi pendarahan. Sejak sekolah kebidanan dibangun pada medio abad ke-19, bantuan bidan dalam persalinan mulai digunakan ibu-ibu pribumi. Para siswa kebidanan biasanya diberi tugas jaga di rumah sakit. Mereka bergantian shift dengan perawat bila tak ada rekan sesama bidan. Sedangkan siswa yang setelah lulus bekerja untuk pemerintah. Biasanya, Dinas Kesehatan Sipil menempatkan para bidan muda ini di wilayah asal mereka agar mereka lebih paham medan. Selain dimentori oleh dokter Eropa yang berdinas di kota, para bidan muda ini tidak diperbolehkan menangani kasus kelahiran sulit seorang diri alias harus ada dokter Eropa yang mendampingi untuk menghindari kesalahan penanganan. Menurut catatan Dr. Van Buren dari tahun 1850 hingga 1909, ada sedikit perubahan dalam praktik persalinan di Hindia Belanda, meskipun belum signifikan. Dinas Kesehatan Sipil mengalami kesulitan membiasakan penduduk untuk melahirkan dengan bantuan bidan. Beberapa penduduk bahkan meragukan kemampuan bidan dan lebih mempercayai dukun beranak. Hal ini sempat dialami bidan Markati pada tahun 1898. Markati ditempatkan di Mojowarno di bawah pengawasan dokter misionaris H. Barefoot. Pada suatu hari ia dipanggil asisten kepala distrik untuk membantu persalinan istrinya. Si Raden Ayu mengalami pendarahan pasca melahirkan. Begitu tiba, Markati dan Barefoot mendapati kerumunan pelayanan yang panik menghadapi hal tersebut. Tanpa disangka, Raden Ayu enggan menerima bantuan Barefoot. Maka si dokter mempercayakan muridnya untuk menangani pasien tersebut. Sementara Barefoot sendiri mengawasi dari luar tirai. Raden Ayu tetap menolak bantuan Markati sampai akhirnya diperingatkan kalau nyawanya terancam bila tidak segera dirawat. Markati juga meyakinkan, meski ia dididik dokter misionaris dari Eropa, ia tetap perempuan Jawa dan hampir sama seperti dukun beranak. Sikap Raden Ayu hanyalah satu contoh keraguan masyarakat terhadap kemampuan bidan. Sikap ini pula yang menjadi penyebab sebagian siswa pelatihan bidan mundur dari profesi mereka. Pemerintah kolonial kemudian memberikan subsidi bagi para bidan agar pendapatan mereka tak minim. Jumlahnya bervariasi antara 10 hingga 25 gulden sebulan, tergantung domisili. Elizabeth Hisling dalam sebuah buku yang berjudul The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies menyebutkan, beberapa bidan bernasib mujur. Jasanya laris manis. Para bidan yang aktif membuka praktek umumnya memperoleh 253 gulden sebulan, meski kadang cuma dibayar terima kasih. Nyi Asiem dari Purwakarta misalnya, dalam sebulan membantu 17 persalinan. 5 di antara pasien tersebut pribumi miskin sehingga ia maklum jika tak diberi uang. Sekira 5 lainnya perempuan Eropa kaya. Dari sinilah sebagian besar membantu pendapatan dari Nyi Asiem. Sankum, rekan Asiem yang berdinas di Amurang, Sulawesi, tercatat membantu kelahiran 127 bayi. Dari seluruh bantuan yang ia berikan, Sankum diupah 25 gulden persalinan dan hanya 1 yang ia gratiskan. Peter Bloomgard dalam The Development of Colonial Healthcare in Java menyebut, upah yang lumayan ini menarik minat para orang tua. Mereka pikir daripada memasukkan anak gadisnya ke sekolah perawat, lebih baik masuk ke sekolah bidan. Oke, itu saja info yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.